Hai guys, shalom semuanya, happy Sunday. Salam kenal, saya Raditya Oloan. Thank you buat Pastor Mario and all the leaders, teman-teman yang ada di keluarga CCW untuk mengizinkan saya bisa berbagi hati Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya boleh kita berdoa dulu yuk sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan baik. Your mercy are new every morning. Kami bangun pagi, kami menghirup kemurahan-Mu yang baru, pengampunan-Mu yang baru lagi. Untuk kami bisa terus belajar menjalankan kehendak-Mu, menjadi serupa dengan-Mu, menjadi garam dan terang dunia dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus urapi kami yang gak layak ini, tapi dilayakkan oleh Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang kudus-Mu di dalam Kristus. Orang-orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, we love you so much. Bicaralah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke guys, teman-teman lagi belajar tentang bagaimana hidup seperti Yesus, ya. Hidup seperti Yesus. Ini memang hal yang menarik, ini hal yang sangat esensi buat kita sebagai orang percaya. Ya, kita adalah orang percaya, kita pengikut Kristus, harusnya kita mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Kita hidup sama sebagaimana Yesus hidup. Kita ikuti ajaran-ajarannya. Dan judul sermon saya hari ini adalah Back to Normal. Ya, kembali kepada normal. Di era-era pandemik ini kita sedang mengalami satu genjotan ya, tentang bagaimana kita harus beradaptasi dengan new normal. Ya, bagaimana kita harus bisa menang dalam tekanan pressure ini, ya, semua bisnis berubah, bentuk pelayanan berubah. Ya, bisa jadi bentuk pernikahan juga berubah. Ini waktu-waktu yang tepat buat nikah guys. Buat kalian yang belum nikah, ini waktunya. Murah. Murah, asli murah. Ya. Dan bagaimana di keluarga juga berubah. Yang tadinya nggak biasa kumpul bareng, jadi ngumpul terus. Dan gue percaya ini akan menjadi sebuah tools untuk kita bisa memulihkan hubungan satu sama lain. Ya, menumbuhkan kreativitas dalam berbisnis. Ya, akhirnya semua orang sekarang memiliki platform, ya, menjadi apa orang bilang pastorgram, ya kan, ya, artinya dulu menjadi hal yang sangat mungkin unik, ya, sangat jarang dan bahkan menjadi sebuah celaan. Tapi kita mengerti bahwa dunia berubah, kita harus ada di situ. Bagaimana kita harus bicara dalam media karena sekarang the world is changing. Jadi kita nggak boleh anti dengan perubahan, kita harus hargai, kita embrace, tapi juga memantapkan diri, melatih diri untuk bisa efektif di era yang baru ini. Ya, tapi back to normal, bicara tentang ini. Jangan sampai kita sibuk untuk jadi new normal. Sibuk beradaptasi dengan new normal, tapi lupa untuk menjadi normal yang sesungguhnya. Karena jangan sampai kita tuh berhasil jadi normal dan luar biasa berkembang dalam bisnis, marketing, bahkan sekarang teman-teman banyak dunia kreatif berubah banget. Dan ketika kita berhasil memanfaatkan perubahan ini, boom, kita naik. Tapi masalahnya normal di mata dunia belum tentu normal di mata Tuhan. We try so hard to be relevant, ya, di mata dunia. Itu bagus, itu alkitabiah, tetapi jangan sampai kita relevan di mata dunia, bisa diterima sama mereka, tapi di mata Tuhan gak relevan. Karena kita mulai menjadi seperti dunia, ya, we're not from the world, ya, kita bukan dari dunia, kita dari surga, tapi tidak terpisah dengan dunia. Kita harus ada di dunia untuk mencerminkan Kristus. Makanya Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa, ya, atau saya bisa bilang normal dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, berkenan kepada Allah dan sempurna. Ini keren banget. Jadi kalau kita bisa change the way we think, ya seperti Kristus pastinya, nggak menjadi normal kayak dunia, tetapi menjadi seperti Dia, kita bisa membedakan kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. Jadi orang-orang yang mengerti kehendak Allah, merubah pikirannya untuk normal seperti Kristus, ternyata salah benar nggak lagi jadi isu. Ya salah benar-benar mereka tahu, tapi mereka rise above that. Jadi nggak lagi ngomong tato boleh apa enggak, ya, rokok dosa atau enggak, ya,
Lalu pacaran batasannya apa sih? Kayak, men, lu nanya supaya apa? Nyari celah gitu kan. Kalau orang dewasa nggak tanya lagi mana benar mana salah, boleh atau enggak. They just know it. Karena mereka sudah rise above. Mereka udah pikirin mana yang baik untuk pekerjaan Allah, mana yang berkenan ya untuk bisa menghadirkan surga ke bumi, mana yang sempurna untuk rencananya hadir di bumi ini. Jadi makanya Paulus juga bilang kan, segala sesuatu diperbolehkan. Amin teman-teman. Banyak yang senang pas ini. Tapi tunggu dulu. Dia bilang, tapi nggak semuanya berguna. Wah, ini mahal. Kita nggak ngomongin boleh benar, boleh nggak lagi. Tapi apakah berguna? Anyway, teman-teman, jadi gini, kita nggak dipanggil untuk menjadi normal, kita nggak dipanggil untuk menjadi new normal. We are called to be like Christ, normal like Christ. Karena murid-murid Kristus itu hidup seperti dia. Kalau mau tahu normal seperti apa, ya seperti Kristus, ya paling jauh seperti murid-muridnya. Tentu pasti ada pengembangan-pengembangan, tapi root-nya nggak pernah berubah. Ya, nanti kita akan bahas apa sih root yang saya berusaha sampaikan di sini. Nah, teman-teman, so we need to have the right definition tentang normal. Ya, kenapa? Karena definisi menentukan niat, alasan kita memulai sesuatu dan hal-hal yang akan diperhatikan dan bagaimana kita menyelesaikannya. Ya, saya ulangi, definisi normal. Penting kita mendefinisikan apapun, definisi pacaran, definisi seks, definisi panggilan, definisi kekristenan, definisi penyembahan, semuanya kita harus punya definisi yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena definisi menentukan niat atau alasan untuk kita memulai sesuatu dan hal-hal yang akan kita perhatikan nantinya dan bagaimana kita menyelesaikannya. Ya, definition leads to intention, intention lead to attention, and attention leads to completion. Ya, kalau kita punya definisi yang benar ya tentang normal sebagai pengikut Kristus, maka intensi kita juga akan sama seperti definisinya. Ya, kalau kita pengikut Kristus, apa sih? Ya, kita ikut Kristus supaya kaya. Ya udah, nanti intentionnya kamu pelayanan buat kaya, kerja buat kaya, nikah buat kaya, ya, atau jomblo akut seumur hidup nggak mau nikah supaya kaya, ya kan, hidup sendiri enak kan, uangnya cuma buat diri sendiri. And then intention leads to attention, lead to attention. Artinya apa? Yang kamu perhatikan adalah mana bisnis yang paling menguntungkan, temenan sama orang-orang tajir aja. Kalau yang nggak menguntungkan gak usah main. And completionnya juga berbeda. Ketika lagi susah, cara menyelesaikannya mengikuti atensinya, intensinya, dan juga definisi. So we need to have a right definition. Ya, dan dalam hal ini saya mau bahas bahwa definisi normal itu apa. Ini bukan whisky cola ya, tapi Jack di Cola. Oh bukan, ini Coca-Cola murni. Ya. Jadi definisi normal itu apa? Definisi normal sebagai orang Kristen adalah Jesus. Amin. Jadi definisi normal adalah Yesus. Gak ada yang lain. Bahkan juga bukan Paulus, bukan Petrus. Ya, mereka role model yang top. Kita harus belajar dari dia. Tapi harus ya dasarnya Kristus. Makanya Paulus bilang, ikut aku seperti aku ikut Kristus. Gak apa-apa. Kita juga melihat Paulus, Petrus, murid-muridnya sebagai bagaimana orang Kristen hidup normal. Tapi sumbernya adalah Kristus. Ya, Kristus. Makanya kita bisa lihat murid-murid Yesus berjalan sebagai orang-orang yang normal karena mereka mengikuti Yesus. Ya, tentu kalau kita belajar dari murid-murid Yesus, gue percaya juga, saya percaya bahwa kita juga akan menjadi normal. Tapi harus lebih jauh lagi lihatnya. Definisi normal bukan saya, bukan pastor-pastor di tempat saudara, bukan ketua sinode kita, bukan juga rasul-rasul ya, tetapi Yesus. Karena mereka juga mengikuti Yesus. Jadi walaupun dunia ini berubah, teman-teman, ya, the world is always changing. Selalu ada new normal yang baru. Jadi kalau kita berusaha mengikuti new normal, kita pasti akan stres. Ya, sama kan kalau kita kalau kita gadget ya, ngikutin salah satu jenis handphone gila. Ya, dari kamera 1, 2 bola ya kan, sekarang jadi mulai banyak bobanya, makin mahal. Ya, akhirnya handphone kebeli, apartemen tunggakan naik terus gitu ya, curhat jadinya deh. Ya, jadi intinya bahwa kita yes ya, dunia akan selalu berubah, tetapi masalahnya Yesus tidak pernah berubah. Ya, coba gue bacain dari Yohanes 16 ayat 33. Dia ngomong gini,
Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. So, this is not the promise of God, this is the warning of God. Ya, kita bukan aminkan, tapi we are preparing ourselves bahwa dalam dunia memang kita pasti akan menderita. Ya, banyak orang nggak mau menderita, tapi kawin lah. Kan pernikahan adalah penderitaan. Pernikahan adalah satu keputusan untuk mati, bunuh diri, ya kan? Betul lah, yang udah nikah katakan amin, ya kan? Ya, sama. Menikah sama dengan bunuh diri. Artinya menikah adalah saya memutuskan untuk berkomitmen sama kamu seumur hidup, walaupun kamu di tengah-tengah nggak berkomitmen. Itu pernikahan. Ya, yang udah nikah, aduh, salah ternyata nih. Nggak apa-apa. Kuatkan diri kita lagi, ya. Jadi, ya sama, menikah sama dengan bunuh diri. Kita harus mematikan diri kita. Nah, itu kan salah satu penderitaan. Ya, tapi menurut Tuhan kayak, ya memang dalam dunia kamu pasti akan menderita penganiayaan. Apalagi kalau kita hidup benar-benar untuk Yesus, pasti ada penghinaan, ada persecution. Tapi dia bilang gini, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus telah mengalahkan dunia. Ngapain kita pelajari dunia? Mau berubah kayak gimana pun juga, Yesus gak pernah berubah. Yang gak pernah berubah ini telah mengalahkan yang selalu berubah. So stop focusing your eyes on this. Ya, tapi start focusing your eyes on this. Jesus is the only person that I take my eyes, ya, beholding him every day. Kita taruh mata kita memandang kepada dia. Sama kayak Daud bilang, aku selalu senantiasa memandang kepada Tuhan dan aku tidak goyah. I fix my eyes continually before him. Wow. Nah, kita lihat hidupnya Daud gokil banget. Jadi teman-teman, kita nggak dipanggil untuk hidup new normal. Walaupun itu boleh kita pelajari and it's good, but we are not called to be new normal. Kita dipanggil untuk jadi normal kayak Yesus. So, penting sekali teman-teman untuk kita benar-benar mata kita berpusat kepada Yesus dan kita hidupi apa yang Yesus hidupi. Tentu teman-teman sudah mendengar banyak kayak Yesus mengasihi, Yesus menginjil, Yesus memuridkan. Yes. Mungkin aku nggak akan bahas itu ya. Tapi ada satu hal yang sangat mudah kita lihat dari Yesus, which is ini menjadi sebuah mungkin kalau bisa dirangkum, dia ada di satu tempat ini, ya, yang Yesus lakukan. Coba kita buka di Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. Ya, dia bilang bahwa maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak anak tidak dapat mengerjakan. Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi, if we want to be like Christ, we need to be a son. Kita harus jadi anak. Sebelum jadi murid loh, ya. Murid itu prosesnya. Mustahil kita jadi anak. Maksudnya gini, yes, kita diberikan identitas anak for free, tanpa usaha. Tapi kita harus memunculkan keputraan itu, memunculkan sonship itu ya, keserupaan dengan Kristus dengan cara apa? Dimuridkan. Tapi poin yang hari ini saya mau bahas adalah, ya kalau kita mau jadi seperti Kristus, kita harus jadi anak. Ya, punya karakter anak. Dibentuk dalam proses pemuritan, penderitaan, tapi intinya untuk jadi kayak anak. Ya, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu goalnya. Dan anak, dia bilang, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Ya, yang kedua, Yohanes 17 ayat 4. Ya, tadi ya yang ayat pertama, apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Jadi anak mengerjakan pekerjaan Bapa. Ya, anak mengerjakan pekerjaan Bapa. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku,
untuk melakukannya. Pekerjaan apa? Pekerjaan Bapa. Yang ketiga, kita buka Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kalau kita mengatakan kita pengikut Kristus, harusnya kita juga melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, yang adalah pekerjaan Bapa. Sederhana, semua pekerjaan yang kita lakukan, every calling, every ministry, start from this place. Datang dari sini, yaitu apa? Anak hidup untuk mengerjakan misi Bapaknya. Jadi anak mengerjakan misi Bapaknya. Makanya teman-teman, jangan kejar ekspresi, kejarlah esensi. Apa sih ekspresi? Dokter, pengacara, musisi, mungkin ya pekerja seni, bisnismen, pengusaha, apapun lah, itu kan ekspresi. Seringkali kita kejar itu. Calling gue apa ya? Ikut kelas ini, ikut kelas sana untuk mengetahui calling. Nggak ada yang salah dengan itu. Saya juga melakukannya. Tapi kita lupa kejar esensinya. Esensinya adalah menjadi anak yang melakukan kehendak Bapaknya. Jadi apapun ekspresinya, esensinya harus ada. Karena kalau kita ketemu esensi, ekspresi nggak jadi masalah. Mau jadi musisi, memuliakan Bapak, ya. Mau jadi dokter cinta, ya, memuliakan Bapak. Mau jadi pengacara, mau jadi YouTubers, mau jadi gamers, mau jadi lawyer, mau jadi apapun, kerjain buat Bapak. Makanya Kolose 3 ayat 3, apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Teman-teman tahu nggak, sebenarnya kita semua adalah full timers. Kita semua adalah full timers. Once we receive Christ, once we dedicate our life to Jesus, di waktu itu langsung kita, you're on His ministry. Langsung. Jadi nggak ada lagi kayak, aku mau gereja dong, aku mau jadi pelayan Tuhan. No. Ketika kita sudah memutuskan, aku percaya sama Kristus, itu artinya aku memutuskan hidup untuk Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan lakukan. Makanya kita semua adalah full-time ministers. Welcome guys. Kita semua pelayan sepenuh waktu, hanya kita punya ekspresi yang berbeda-beda. Jadi sekali ya, di mana waktu di mana kita memutuskan untuk ikut Tuhan, di situ kita menjadi pelayan Tuhan. Jadi gue nggak bilang nggak perlu masuk gereja ya, tapi sebelum masuk gereja pun, sebelum kita punya tempat bertumbuh, kita sudah on ministry. Sudah. Hanya ketika kita masuk gereja, kita diperlengkapi. Jadi beda, bukan ke gereja buat pelayanan, bukan. Salah konsep. Kita ke gereja untuk diperlengkapi, ya, supaya pelayanan kita bisa aktif. Di mana? Dimanapun, di gereja, di luar. Ya, tapi semenjak kita ikut Tuhan, memutuskan menerima Yesus sebagai juru selamat, menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, langsung hidup kita jadi pelayanan. Udah bukan lagi sekuler dan rohani, enggak. Hidup lu udah rohani karena ada Roh Tuhan tinggal dalam kita semua. Jadi lu ya, Om Chris pernah bilang, kamu jadi tukang bakso, itu bakso jadi bakso karismatik, dia bilang kan. Jadi apapun yang kamu lakukan, itu udah jadi pelayananmu. Makanya teman-teman, hidupmu adalah pelayananmu. Selama ini dia hidup sebagai anak yang melakukan kehendak Bapaknya. Jadi bukan ekspresinya dapat, aku dapat panggilan Tuhan, puji Tuhan jadi musisi. Tapi hidupnya buat diri sendiri. Ngejar keterkenalan, ngejar duit. Akhirnya apa? Saing-saingan. Kompetitif. Kenapa? Agenda sendiri. Kalau kita hidup buat agenda Tuhan, gak perlu berkompetisi. Sekali lagi, ya, hidup ini buat Tuhan. Agendanya buat Tuhan. Kalau agendanya Tuhan, kira-kira Tuhan punya tempat gak buat kita? Apa jangan-jangan kita berpikir, aduh di gereja ini ya, udah WL-nya canggih-canggih semua. Musisinya canggih, gue gak dapet tempat pelayanan. Lah, your life, ya, hidupmu adalah tools untuk melayani Tuhan. Melayani agendanya dia, ya dia pasti punya tempat buat hidupmu. Hidupmu adalah pelayananmu. Jadi jangan pernah berpikir karena nggak pelayanan di gereja lalu kamu nggak melayani. No.
Ya teman-teman, jadi yang dikejar esensinya, melakukan untuk Bapa, melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan untuk menggenapi kehendak Tuhan melalui ekspresi yang perlu kita latih. Memang perlu tanggung jawab, perlu latihan, perlu ambil kursus dan sebagainya, melatih diri, mengembangkan. Tapi esensinya, karena kalau nggak ada esensinya, ekspresimu seahli apapun percuma. Tapi kalau ekspresimu kecil, katakanlah skill kamu pas-pasan, tapi esensinya buat Tuhan, Tuhan bisa pakai dahsyat. Tuhan bisa pakai dahsyat, teman-teman. Ya. Nah, ngomongin tentang lakuin pekerjaan Tuhan, pasti bergumul. Jadi kalau hari ini kamu merasa kayak aku gak ada pergumulan, jangan-jangan lu gak masuk agenda Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, pasti ada pergumulan. Dari mana gue bisa tahu? Kita baca Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Jadi Yesus pun bergumul, dia pengen nyerah kayak Tuhan, Bapa. Ya, it's so hard, it's so painful. Kenapa? Karena pelayanannya Yesus itu bukan hanya melibatkan aniaya, sakit, bukan itu yang paling membuat Yesus takut. Tapi ketika dosa ditimpakan kepada dia, hubungan dengan Bapanya terpisah. Karena apa? Karena dia menanggung dosa. Ya, dia menanggung dosa sehingga Tuhan Yesus yang tadinya nggak berdosa sama sekali menjadi dosa. Memang Yesus nggak pernah berdosa, sekali lagi. Yesus nggak pernah bikin dosa. Tetapi dosa kita ditanggung oleh dia. Makanya 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa supaya kita yang berdosa dibenarkan. Maka dia bergumul keterpisahannya dengan Bapa. Ya, akhirnya dia mengatakan ini, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Jadi buat Yesus bukan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu. Yesus aja bergumul, apalagi kita. Jadi it's normal. Kamu merasa melayani Tuhan, tiba-tiba keadaan terbatas, pas-pasan, kamu dihina. Welcome to the kingdom, guys. Tapi satu hal yang gue yakini, gue gak pernah menyesal keputusan gue melayani Tuhan 14 tahun lalu. Gue seperti kehilangan banyak hal. Tapi walaupun hidup gue sekarang masih banyak keterbatasan, tapi itu gue rasa kayak, gue ngerasanya kayak gue punya segalanya. Karena ketika kita punya keyakinan dalam Kristus, it's like you can see. You can see but you cannot explain. You can feel but you cannot describe. That love, that conviction. Dan kadang-kadang kita gak bisa jelasin. Pas jelasin salah. Maksudnya pas jelasin kata-katanya mungkin salah. Orang menghina. Who cares? Yang penting kita tahu apa yang kita lakukan. Kita punya orang-orang sekeliling kita yang bisa membangun, membantu kita, menajamkan kita. Dan keep on doing, guys. Keep on working. Ya, dari kebersamaan kita dengan Tuhan, dari keintiman kita dengan Tuhan, ya. Tapi ya itu dia, hidup buat dia. Yesus saja bergumul loh. Jadi normal bergumul. Pergumulanmu dalam pelayanan tidak menentukan bahwa pelayananmu salah. Selama kita hidup buat dia, bersama dengan dia, dan karena dia, He will guide you. Seringkali jujur di masa-masa ini ya, kita lagi ngalamin kesulitan kan. Dan kita berdoa, Tuhan, ya kapan aku melihat ada terang di ujung terowongan. Karena kita seperti kayak di dalam terowongan, sepertinya semuanya gelap dan kita jalan kok gak ada terang-terang, seperti gak ada pengharapan. Hey guys, kita kalau melakukan kehendaknya, bukan tugas kita yang memenuhi kebutuhan kita. Kita bekerja ya sebagai bentuk tanggung jawab, tapi yang memenuhi dia. Selalu, makanya jangan fokus lihat jalan keluar. Jangan fokus mencari jalan mana ya. No. Jangan fokus untuk melihat terang di ujung terowongan. Ya, He is not the light at the end of the tunnel. Dia bukan terang yang di ujung terowongan. He is the light in the tunnel with us. Dialah terang yang ada di dalam terowongan bersama dengan kita. Selama kita lakuin kehendaknya. Inilah tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya.
Markus 16. Wow, lihat mujizat yang mengikuti. Makanya kita yang melakukan kehendak Tuhan, seringkali kita kayak seakan-akan doa nggak dijawab, seakan-akan pengharapan yang kita mau nggak terjadi. Why? Karena kita bukan lagi fokus di situ, bukan lagi fokus menerima jawaban, menerima mujizat, ya doa dijawab, bukan. Tapi fokusnya adalah apa? Bukan lagi menerima berkat, tapi menjadi berkat. Bukan lagi menerima jawaban doa, tapi menjadi jawaban doa. Bukan lagi menerima mujizat, tapi menjadi mujizat. Teman-teman lihat kisah di Alkitab, semuanya mengalami pergumulan. Tapi pada akhirnya apa? Tuhan dimuliakan melalui hidupnya. Ya teman-teman, gue mau tutup dengan kisahnya Abraham. Abraham tuh menantikan janji Tuhan tuh luar biasa loh. Dan akhirnya di usia yang sangat tua, Ishak lahir. Dan waktu Ishak lahir di situasi yang mustahil, puji Tuhan. Karena Tuhan bilang bahwa engkau akan menjadi bapa, ya, dan keturunanmu akan seperti banyak bintang di langit dan sebagainya. Tapi kita bisa lihat gini, Abraham itu menerima janji Tuhan, yes. Tapi yang dia pegang bukan janji Tuhannya. Yang dia pegang Tuhannya. Dia nggak hidup buat janji Tuhan, dia hidup buat sang pemberi janji Tuhan. Ya, sang pemberi janji maksudnya. Ya, dan kita lihat ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, apa yang dilakukan? Dia komplain, dia marah, dia pegang itu. Ini kan anak yang Tuhan kasih, jangan ambil. Ini kan pekerjaan yang Tuhan kasih. Tuhan, ini kan talenta yang bisa membuat aku mengalami A, B, dan C. Kenapa? Kenapa kesempatan ini kamu ambil? Enggak. Alkitab mengatakan besok pagi benar, dia pergi. Langsung dia bawa Ishak, gak komplain. Dan dia taruh itu di altar, lalu dia benar-benar keluarkan. Dia pas dia mau lakukan itu, benar-benar malaikat mengatakan, stop, sekarang aku tahu, ya, oh kamu takut akan Tuhan. Dan di situ Tuhan menyediakan binatang untuk disembelih. Dan akhirnya Abraham mengatakan, Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh. Teman-teman gini, dalam melakukan kehendak Tuhan, seringkali kita akan mengenal Tuhan di situasi yang sulit. Kamu mengalami keterbatasan, mengalami kehilangan, mengalami sakit mungkin. Tapi lihat nggak, Abraham mengenal Allah yang menyediakan ketika dia hendak kehilangan anaknya. Tapi ketika dia dengan sukarela, aku hidup bukan buat aku, Ishak ada bukan buat aku, tapi ini semua adalah punya Tuhan dan aku mau kembalikan sama Tuhan karena aku hidup buat agenda Tuhan. Dia serahkan. Pas mau dia, tiba-tiba ada pengenalan yang baru akan Tuhan. Allah menyediakan. Makanya dia bilang Jehovah Jireh. So kalau hari ini kita mengalami kesulitan, itu karena Allah ingin menyatakan dirinya. His name is His character. Bukan sekedar kita nyanyi, what a powerful name it is, but we don't know. What is His name? Apa sih namanya? His name is His character. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, di situ kita akan mengenal Dia. Itu kenapa Tuhan pengen kita melakukan kehendak-Nya. Karena yang Dia pengen tuh bukan, ayo dong, aduh gue pengen sesuatu nih, tolong dong bantuin gue. Tuhan gak butuh bantuan kita, Dia bisa lakuin semuanya. Yang Dia mau, ketika kita melakukan kehendak-Nya, kita mengerti, kita memahami, kita mengenali. Makanya Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia yang terpanggil. Jadi ayat itu bukan buat orang Kristen. Ayat itu buat orang yang mengasihi Tuhan dan hidup dalam panggilannya. Makanya ketika dia mengasihi Tuhan, walaupun susah tetap lakukan panggilan, baru muncul ayat ini. Kita tahu sekarang, artinya kemarin gak tahu. Tapi karena melakukan kehendak Tuhan, hidup buat agenda Tuhan, sama seperti Yesus hidup buat agenda Bapa, kita mengerti banyak hal yang orang gak ngerti. Belajar hanya membuat kamu mengerti konteks tekstual, background. Tapi mengalami Tuhan membuat kamu mengenal jauh lebih dalam dari sekedar apa yang tertulis. Makanya kita harus setia renungin firman Tuhan yang akan membawa kita kepada pengalaman dengan Tuhan. Teman-teman, kita harus belajar kayak Yesus, kayak Abraham yang bukan hidup buat agendanya. This is sonship. Ini yang namanya anak. Makanya sebenarnya hidup ini gak berat, guys. Yang bikin berat adalah apa? Keegoisan kita.
hidup ini bukan berat, hidup ini adalah anugerah. Hidup ini nggak berat, yang bikin berat adalah dosa dan keras kepala kita. Kalau kita hilangkan keras kepala, nggak hidup dalam dosa, hidup akan jauh lebih ringan. Walaupun tantangan ada, persekusi ada, hinaan ada, tapi it's like cook yang ringan. Makanya stop praying for God to fulfill your agenda, but start praying for God to use you to fulfill His agenda. Jangan kita datang sama Tuhan, Tuhan aku berdoa, Tuhan aku mengandalkan Tuhan untuk bisnisku, aku mengandalkan Tuhan untuk gereja ini, aku mengandalkan Tuhan untuk hubunganku. Udah, habis itu yang lainnya lu gak serahin sama Tuhan. Kita cuma menggunakan Tuhan untuk agenda kita. Ya gak ada yang salah, maksudnya baik. Tuhan aku pengen berbisnis dengan baik, Tuhan aku pengen membangun rumah ini dengan baik, Tuhan aku punya plan, aku pengen Tuhan berkati. Tapi kayaknya kurang lengkap ya. Seakan-akan jadi Tuhan, this is my agenda. Karena Engkau adalah Tuhanku, ya kamu berkatin. Kayaknya nggak gitu teman-teman. Pernah nggak kita berdoa begini, Tuhan, libatkan aku dalam agendamu, apapun itu. Pakai aku untuk menggenapi tujuanmu di hidupku. Apapun itu. Jadi teman-teman, stop berdoa untuk sekedar melibatkan Tuhan buat agendamu. Tapi mulai berdoa supaya engkau dilibatkan Tuhan. Berdoa supaya Tuhan berikan aku kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. It's a privilege. Dia yang sempurna mempercayakan kita yang gak sempurna ini untuk melakukan kehendak Bapa. Dan ini, ujungnya ini, apa sih kehendak Bapa? Inilah kehendak Bapa supaya tidak ada satupun orang yang binasa. People are His mission. Manusia adalah misinya Dia. Apakah kita hidup buat sesama? Apakah kita memberitakan kabar baik? Apakah kita mengembangkan diri kita untuk jadi berkat buat sesama atau buat diri kita sendiri? So teman-teman, aku berdoa untuk teman-teman CCW hari ini, ya, all the families. Yuk kita bertobat hari ini sama-sama untuk, kalau memang selama ini it's all about us, makanya gak heran banyak hal yang stuck, stress. Gue juga alami kok, seringkali udah 14 tahun pelayanan ini sering banget gue jatuh di area ini. Ternyata tentang saya. Just keep on repenting. Tiap hari bertobat, andalkan Tuhan dan terus makanya penting dalam komunitas ya. Karena komunitas adalah gaya hidup orang percaya yang normal. Dimuridkan adalah gaya hidup yang normal. Supaya kita bisa memiliki sonship ini, keputraan. Hidup sebagaimana Yesus hidup yang melakukan kehendak Bapanya. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat keluarga ini, Creative City Worship. Terima kasih for all the pastors. Terima kasih buat Pastor Mario, buat wakilnya, buat semua tim. Aku berdoa supaya kami sebagai anak-anak muda secara khusus menyadari bahwa kami sudah dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaan Bapa. Kami hidup tujuannya cuma satu, Tuhan. Kami diciptakan untuk satu tujuan. Hidup buat Tuhan. Itu esensinya, apapun ekspresinya Tuhan. Jadi dokter, pengacara, anything. Ya, yang kami harus sadar, dan kami mau memohonkan, kami meminta Roh Kudus ajar kami, sadarkan kami tentang tujuan hidup kami, yaitu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan untuk selalu bertobat, menerima pengampunan, dan kembali Tuhan menyerahkan hidup kami buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you. Your mercy are always new every morning. Kesalahan kami kemarin, kesalahan kami minggu lalu, bahkan kesalahan kami tadi, Tuhan. Your mercy are new every morning. Your mercy triumphs over judgment. Penghakiman-Mu kalah, Tuhan, melawan kasih-Mu. Kasih-Mu lebih besar dari segala sesuatu. Tapi kasih-Mu gak akan kembali sia-sia di hidup kami. Kami mau meresponinya dengan melayani-Mu, Tuhan. Once we accept You as Christ, once we give our life to You, Lord, disitulah the ministry, our ministry is on. Nyala. Gak tunggu ada posisi dulu, tapi sekarang pelayanan itu sudah is on, aktif. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan siap melayani Tuhan, sama-sama katakan amin. God bless you guys.